Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ada info update dari akun Bansos SIG, di mana di sana sudah ada notifikasi bahwasanya untuk pendaftaran atau usul Bansos sementara ditutup. Tidak hanya pendaftaran, bahkan pencoretan penerima Bansos juga sama-sama ditutup. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan coba membahas terkait informasi tersebut, dan bagi Anda yang ingin menambah wawasan terkait Bansos, bisa Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi, dan ini info penting khususnya bagi Anda yang ingin mendaftar untuk bisa mendapatkan Bansos. Jadi sebelumnya akan saya kasih gambaran dulu sebelum Anda tahu apa itu Bansos. Bagi yang belum tahu Bapak Ibu, jadi di Bansos itu ada beberapa jenis bantuan sosial. Bantuan sosial itu tidak hanya dikelola oleh satu lembaga atau kementerian, tapi juga ada beberapa Bansos yang dikelola oleh lembaga lain. Contohnya gini ya, di pemerintah pusat mungkin ada Bansos. Lalu di pemerintah daerah kabupaten kota terkadang juga ada Bansos. Jadi ini dua-dua lembaga ini sama-sama memberikan Bansos. Begitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, jenis Bansos itu juga ada banyak, yaitu ada PKH, ada BPNT, ada beras, ya, ada juga BLT, dana desa, ada juga bantuan COVID, ada permakanan, ada PIP, dan lain sebagainya. Sehingga Anda harus bedakan Bansos mana, karena tiap-tiap Bansos itu targetnya itu berbeda-beda. Ada yang fokus di lansia, seperti permakanan, ya. Ada yang fokus di keluarga yang punya anak sekolah, seperti PKH. Ada yang fokus ke keluarga yang tidak ada anak sekolah, tapi dia itu sangat membutuhkan, contohnya BPNT. Ada yang fokus khusus kepada anak sekolah saja, contohnya PIP, begitu ya. Sehingga nanti Bansos-Bansos ini perlu Anda pahami. Kadang ada yang bilang, saya ingin dapat Bansos, tapi Bansos yang apa, yang bagaimana? Berikutnya Bapak Ibu, cara untuk bisa mendapat Bansos, tiap lembaga itu ada caranya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus ya. Ini saya akan fokus pada Bansos yang dari Kementerian Sosial. Contohnya adalah PK dan BPNT. Jadi saya di sini tidak membahas Bansos yang dari pemerintah daerah ya. Karena mungkin nanti jika Anda ingin dapat Bansos yang dari pemerintah daerah, biasanya cara mendaftarnya itu berbeda. Tapi di sini akan saya kasih batasan di mana di sini saya membahas Bansos yang dari Kementerian Sosial. Contohnya yaitu adalah PKH dan BPNT. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan PKH dan BPNT, caranya yaitu adalah usul ke desa atau kelurahan. Jadi Bapak Ibu perlu Anda pahami, cara untuk bisa mendapat PKH dan BPNT itu bukan mendaftar ke pendamping. Pendamping tidak bisa mendaftar Bansos, apalagi ketua kelompok yang hanya masyarakat biasa. Saya ulangi, pendamping tidak bisa mendaftarkan Bansos ataupun mencoret Bansos, ya. Paham ya? Jadi pendamping di sini memang tidak bisa dan tidak boleh melakukan pendaftaran kepada penerima Bansos baru. Pendamping nanti tugasnya adalah verval, verifikasi dan validasi data. Misal sudah ada usulan yang masuk, nanti diverval oleh pendamping apakah usulan ini layak atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misal ada data penerima yang lama, oh ini sudah pernah dapat Bansos, nanti pendamping akan verval, ini masih layak dapat atau sudah tidak layak, begitu. Tapi yang jelas, yang memiliki hak untuk bisa mengusulkan atau mendaftar Bansos yaitu adalah desa atau kelurahan. Undang-undangnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ya, pasal 9, di mana fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan. Berikutnya juga sudah dijelaskan lebih lanjut di Keputusan Menteri Sosial atau Kepmensos nomor 73 HUK tahun 2024, di mana nanti masyarakat yang belum terdata itu bisa daftar ke desa atau kelurahan. Nanti Bapak Ibu, desa atau kelurahan akan melakukan seleksi. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Ada yang bilang kalau mendaftar ke desa atau kelurahan, kadang rentang waktunya ada yang lama sekali tidak ada kejelasan. Ada yang sudah 3 tahun yang lalu mendaftar, sekarang tidak ada kejelasan sama sekali ya. Dan juga sekarang tidak mendapat Bansos. Dulu sudah pernah daftar, sekarang tidak dapat. Nah Bapak Ibu, yang perlu Anda pahami,
Mendaftar bansos ini sama dengan mendaftar misal ingin menjadi PNS ataupun tentara, ataupun anak Anda ingin masuk ke sekolah favorit. Jadi gini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jika mendaftar, pasti nanti akan ada yang masuk, ada yang tidak. Nah ini yang Anda harus ketahui. Mungkin orang mengiranya kalau bisa mendaftar bansos pasti dapat, lah itu yang salah. Itu anggapan yang tidak tepat dan juga salah Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, itu anggapan yang kurang tepat. Ketika Anda ingin mendaftar bansos, baik melalui desa ataupun melalui aplikasi cek bansos, nanti sama-sama akan melalui proses seleksi. Jadi akan ada seleksi, dan seleksinya itu tidak sekali dua kali, ada beberapa kali. Yang pertama adalah seleksi di tingkat desa. Nanti RT, RW, desa setempat, kelurahan setempat akan melakukan seleksi. Oh ini Bapak ini kita usulkan nggak dapat bansos ya? Begitu. Atau Ibu Siti ini diluluskan atau tidak ya usulannya, begitu. Kalau nanti di tingkat desa atau kelurahan sudah lulus, nanti akan masuk lagi ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat seleksi di dinas sosial atau kabupaten. Nanti akan dicek ulang apakah yang diusulkan oleh pihak desa sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai ya lanjut ke seleksi berikutnya. Jadi ada beberapa seleksi. Setidaknya di sini saya melihat ada 3 seleksi. Seleksi desa, dinas sosial, kementerian sosial. Tapi tidak tahu kalau ada seleksi tambahan. Tapi yang dimunculkan pada sistem itu sementara ini ada 3. Tapi biasanya lebih dari itu Bapak Ibu. Nah gitu. Jadi di tahap seleksi itu bisa jadi lolos, bisa jadi gagal. Nah ini yang perlu Anda pahami. Kalau dulu sempat daftar 3 tahun yang lalu untuk bisa mendapat bansos dan ternyata sampai sekarang tidak pernah mendapat, jangan-jangan memang Anda gagal. Nah, penyebab gagal itu sebenarnya banyak penyebabnya. Ya sama seperti orang tes ingin menjadi pegawai di suatu perusahaan ya. Kan ada misal tes tulis, ada tes wawancara ya. Ada tes berikutnya sampai dia nanti lolos menjadi pegawai. Kadang ada yang mendaftar berkasnya tidak valid langsung tidak lolos. Ada yang berkasnya valid mendaftar, tesnya tidak lolos karena nilainya tidak sesuai atau tidak mencapai batas kelulusan nilainya ya. Jadi sama seperti itu. Jadi bansos juga sama. Bisa jadi yang pertama ketika Anda mendaftar itu langsung tidak lolos karena data kependudukannya tidak valid. Itu bisa jadi ya. Berikutnya nanti kependudukan valid tapi ketika diseleksi di tingkat kelurahan, ketika disandingkan ke banyak data ternyata Anda tidak masuk kategori miskin atau kategori mampu sehingga tidak lolos. Begitu ada juga Bapak Ibu ya. Sehingga jika memang Anda kondisinya sangat-sangat tidak mampu, Anda bisa coba daftar ulang lagi ya. Misal kemarin tidak lolos, sekarang bisa daftar ulang lagi, perbarui KK-KTP-nya sebelum mendaftar. Pastikan pekerjaan pada KK juga sesuai, jangan pekerjaan yang mengada-ada ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Bagi yang daftar kemarin sempat tidak lolos, sampai beberapa tahun sudah pernah usul dan tidak lolos, ya itu ya penyebabnya. Tapi Bapak Ibu, untuk saat ini menu pengusulan dan juga pendaftaran di SIKNG ternyata masih ditutup. Nah, ini infonya ya, jadi masih ditutup sampai nanti batas waktu yang belum ditentukan. Karena masih menunggu juga proses ground checking yang dilakukan oleh pendamping PK di lapangan. Nanti kalau ground checkingnya sudah selesai, data-data itu akan dijadikan satu dan akan dikoreksi ulang untuk menjadi dasar acuan penyaluran PK BPNT tahap 2. Semoga saja yang belum dapat bansos bisa lolos mendapat bansos atau menjadi penerima baru. Begitu ya Pak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Muhammad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di info berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.